Renungan Hari Rabu 19 Juli 2023, Pekan Biasa ke-15 tahun A. Doa syukur Yesus kepada Bapa. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1-6, ayat 9-12, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25-27. Saudara-saudariku terkasih, prinsip hidup orang beriman adalah mengutamakan kehendak Allah dan mengutamakan hidup manusia. Doa dan kerja harus seimbang. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia berhenti sejenak dan berdoa kepada Bapa di surga. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ungkapan doa syukur Yesus ini mengandung beberapa makna. Pertama, Yesus menekankan hubungannya dengan Bapa. Ia menyebut Allah sebagai Bapa, pemilik langit dan bumi. Ia bersyukur kepada Allah Bapanya karena ia merasakan anugerah rahmat, kuasa, kedekatan, kasih yang dialami oleh Yesus selama ia melaksanakan misi perutusan Bapa di dunia. Ia tidak mengalami kesulitan. Ia selalu mendapat pertolongan dari Allah Bapanya. Ia menganggap Allah sebagai pemilik langit dan bumi, yang harus disembah, yang harus dipuji, karena segala-galanya bersumber dari Allah. Kedua, ia menyebut Allah sebagai Allah yang adil dan peduli dengan hidup manusia, teristimewa orang-orang yang sederhana, yang miskin, yang menderita. Dalam karya perutusan Yesus, ia berjumpa, ia berada, dan ia hadir untuk menyapa orang-orang yang kecil. Ia menjadikan mereka sahabat, karena mereka tergolong orang yang sungguh mempersembahkan diri, hidup, datang, dan mengalami suasana kasih yang dibawa dan dihadirkan Yesus di dunia. Semua kehadiran Yesus, kedekatannya, sapaannya, pengajarannya bagi orang-orang yang sederhana ini bertujuan untuk memperkenalkan kehadiran Allah di dunia, khususnya menghadirkan kerajaan Allah. Ketiga, Yesus mengungkapkan bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada orang yang kecil, tapi disembunyikan kepada orang yang bijak dan pandai. Yesus mengungkapkan keajaiban Allah. Dan inilah yang sungguh-sungguh dialami oleh orang-orang
yang kecil, orang yang sulit untuk menerima kuasa Allah, orang yang sulit untuk menerima Yesus sebagai putra Allah, orang yang sulit untuk menerima dan memahami sikap Yesus. Itulah orang yang sombong, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi orang yang sungguh berpihak kepada Yesus akan datang kepadanya, mencarinya, menemukan dia, dan merasakan suasana kasih yang dibawa oleh Yesus. Yesus syukuri semuanya itu, karena itu adalah anugerah Allah, karya Allah yang dinyatakan di dunia, teristimewa yang dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang kecil, orang-orang sakit dan menderita. Bagaimana dengan kita? Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kuasa Allah yang kita alami dalam hidup kita. Kita juga perlu belajar dari Yesus untuk merendahkan diri dan mempersembahkan diri kepada Tuhan, menyapa Allah sebagai Bapa kita, Allah yang selalu dekat dengan kita, Allah yang tidak jauh, Allah yang peduli dan adil dalam hidup kita. Semoga kita semakin berusaha untuk senantiasa bijak dalam hidup kita dan teristimewa mengandalkan Allah sebagai sumber dan kekuatan hidup kita.